Halo, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar launching dari Tech Data dan Asus dengan judul hari ini, You Have to Prime Perform. Wow, bolehkah saya minta semangatnya dengan tepuk tangan atau boleh kasih icon dong dari Bapak dan Ibu sekalian secara virtual hari ini. Thank you, Ibu Nia, sudah dikasih applause-nya. Ada langsung yang hai-hai juga nih, ada Pak Diki. Terima kasih sekali, karena begitu luar biasa banyak yang sudah antusias pada hari ini. Sebelum tentunya saya akan mengajak untuk dapat menghadirkan seluruh agenda seminar kita hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, senang sekali saya Jessica William yang akan menemani Bapak dan Ibu dalam webinar launching Tech Data dan Asus pada hari ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pastinya mungkin saat ini mungkin Bapak dan Ibu masih ada yang lagi di kantor atau ada yang di rumah. Dapat icon high loh. Matanya sampai berbinar-binar. Terima kasih. Ada dari Wasripin. Waduh, makin semangat nih Jessica melihat respon yang begitu luar biasa dari Bapak dan Ibu. Nah, semangatnya dipelihara sampai dengan akhir acara karena akan banyak sekali keseruan plus banyak hadiah yang sudah disiapkan oleh Tech Data untuk Bapak dan Ibu. Untuk itu makanya Bapak dan Ibu sekalian, selain harus tetap setia bersama dengan kami hingga akhir acara, ada beberapa hal yang tentunya akan kami hadirkan untuk Bapak dan Ibu untuk dapat diperhatikan sebelum saya akan menghadirkan seluruh rangkaian acara hari ini. Yang pertama, jika ada pertanyaan yang ingin Bapak dan Ibu ajukan, silakan bisa menggunakan tombol raise hand. Nanti kami akan langsung unmute Bapak dan Ibu untuk bisa mengisi juga pertanyaan yang langsung diberikan kepada para pembicara. Atau Bapak dan Ibu boleh mengirimkan juga nih pertanyaan melalui kolom Q&A yang sudah kami siapkan di layar di bawah ya. Dikarenakan pastinya dengan memberikan pertanyaan, nanti kami akan memilih untuk pertanyaan yang beruntung yang akan mendapatkan e-souvenir berupa OVO atau GoPay bagi Bapak dan Ibu yang menjadi pertanyaan terbaik pada hari ini. Tuh. Nah, selain itu juga pastinya Bapak dan Ibu sebagai partisipan diwajibkan untuk mengisi feedback form yang nantinya akan kami sharekan barcode dan linknya, di mana nanti untuk Bapak dan Ibu yang mengisi feedback form akan mendapatkan e-souvenir berupa GoPay atau OVO untuk 50 orang yang beruntung. Yang dipastikan juga nih Bapak Ibu yang terpenting, nomor tersebut juga sudah aktif di GoPay dan OVO-nya ya. Nah, selain itu akan hadir juga nih game Kahoot. Wah, jadi kami harapkan Bapak dan Ibu dapat menyimak presentasi yang nanti akan dihadirkan dari awal hingga akhir agar dapat memenangkan games ini. Karena sudah kami siapkan nih hadiah ratusan ribu rupiah berupa OVO dan GoPay yang pastinya bisa Bapak dan Ibu rebutkan. Wih, kurang lebih pasti Bapak dan Ibu udah khatam nih. Saya pasti yakin tinggal rezekinya aja yang dijemput untuk bisa membawa pulang ratusan ribu rupiah berupa OVO atau GoPay pada hari ini. Selain hadiah tadi, masih mau lagi dong Bapak Ibu hadiahnya kan? Di webinar hari ini ada 4 unit door prize yang sudah disiapkan. Ada apa aja? Ada Mi Wifi, kemudian ada Smartwatch Mi Band 5, ada Mi TV Stick, dan ada eksklusif air fryer. Wuhu! Kasih dong tepuk tangannya Bapak Ibu yang paling meriah di kolom chat. Yeay, katanya. Aku mau. Amin. Aku doakan ya, Bu Nurmansi. Bu Ningsi mudah-mudahan menang dan juga untuk Bapak dan Ibu yang lainnya. Lumayan nih untuk hadiah Natalan dan Tahun Baru dari Tech Data untuk Bapak dan Ibu. Tapi harus diperhatikan, karena ada beberapa syarat untuk bisa mengikuti door prize hari ini, di mana yang pertama, Bapak dan Ibu harus mengikuti acara webinar dari awal hingga akhir. Kemudian jangan lupa untuk bisa aktif ya selama webinar berlangsung seperti mengikuti sesi tanya jawab kita nanti. Itu di sesi tanya jawab kan juga ada hadiahnya lagi Bapak Ibu. Serta pastinya Bapak dan Ibu wajib mengisi feedback form dikarenakan ini merupakan salah satu syarat untuk dapat mengikuti sesi door prize yang sudah disiapkan oleh Tech Data. Dan yang terpenting, hadiah hari ini tidak dipungut biaya apapun, sehingga pastinya semuanya kami berikan spesial untuk Bapak dan Ibu sekalian. Wow. Tuh, saya juga dapat dari Pak Jimmy. Wow, katanya. Nah, pada webinar kali ini, kami ingin menginformasikan bahwa ini merupakan bentuk kerjasama di mana Tech Data Indonesia secara eksklusif ditunjuk sebagai salah satu value added distributor oleh Asus.
Selain menginformasikan kerjasama ini, kami juga akan memberikan update seputar portfolio dan partner benefit yang bisa didapatkan jika bekerja sama dengan ASUS dan Tech Data. Pastinya menjadi hal yang menarik ya Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa kita ketahui. Dan untuk itu langsung saja yuk tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai rangkaian acara pada siang hari ini. Dan untuk bisa membukanya, kita akan mendengarkan welcoming speech dari Tech Data Indonesia yang hari ini diwakili oleh Ibu Susanti selaku Division Manager dari Tech Data Indonesia. Silakan Bu Susanti. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Susanti. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ASUS Indonesia atas penunjukan Tech Data as a distributor untuk produk-produk ASUS komersial. Dan juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan. Walau sebenarnya ini Desember, sudah awal liburan, tapi tetap antusias untuk hadir pada acara di siang hari ini. Oke, saya harap dengan adanya partnership ini, Tech Data dapat membantu mendorong pertumbuhan bisnis komersial ASUS, bigger and more bigger, dan tentunya dengan support dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman semua. Thank you, stay safe, dan stay healthy. Thank you untuk sambutan yang baru saja diberikan oleh Ibu Susanti sebagai perwakilan dari Tech Data Indonesia, Ibu. Dan tentunya pasti ya Bapak Ibu harus antusias nih, karena sekali lagi ada banyak keseruan dan hadiah-hadiah yang sudah menanti. Namun setelah tadi kita mendengarkan opening speech dari Tech Data, tidak lengkap dong rasanya kalau kita belum mendengarkan opening speech dari partner Tech Data, yaitu ASUS. Langsung saja yuk kita akan mempersilahkan kepada Bapak Ferry Zul selaku SMB Lead ASUS Indonesia untuk dapat menyampaikan opening speech-nya sekaligus menyapa Anda. Silakan Pak Ferry. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ferry selaku SMB Lead di ASUS Commercial Team. Pertama-tama, saya ingin mewakili segenap tim ASUS Indonesia untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim PT Tech Data Advanced Solution Indonesia selaku penyelenggara acara hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan partner ASUS dan Tech Data yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara hari ini. Rekan-rekan partner ASUS dan Tech Data melalui acara ini, besar harapan kami agar seluruh rekan-rekan partner ASUS dan Tech Data bisa mengenal produk-produk ASUS komersial yang didistribusikan oleh Tech Data selaku salah satu official distributor ASUS Indonesia. Semoga kita bisa bekerja sama lebih baik lagi ke depannya untuk yang jangka panjang juga. Kita yakin kita semua bisa grow bersama-sama di commercial bisnis ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga acara kali ini bermanfaat untuk semua pihak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry untuk welcoming speech yang baru saja diberikan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, saya juga mohon ya Pak Ferry jangan kemana-mana, karena saat ini kita akan mengajak untuk Bapak dan Ibu masuk dalam sesi yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana kita akan meresmikan partnership antara ASUS dengan Tech Data, disaksikan secara virtual hari ini. Untuk itu Pak Ferry, saya juga ingin mengundang kembali untuk Ibu Susanti dan Pak Ferry untuk bisa bersama dengan Jessica. Oke, sudah ada hadir bersama dengan kami. Dan kita akan meresmikan untuk prosesi hari ini dengan nanti saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk boleh meniup ya. Nanti akan muncul bunga dandelion dan saya akan menghitung mundur untuk bisa ditiup segera bersama-sama. Sudah siap Bapak Ibu? Baik, akan muncul ini dia. Langsung saja hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati untuk meresmikan partnership antara ASUS dan Tech Data Indonesia. Siap-siap?
Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk partnership ceremony yang baru saja kita saksikan bersama. Dan tentunya dengan bangga saya umumkan bahwa ASUS sudah resmi bekerja sama dengan Tech Data Indonesia. Mari kita berikan aplaus sekali lagi dong Bapak dan Ibu sekalian untuk terjadinya secara luar biasa dan juga semuanya berjalan dengan lancar. Dan Bapak dan Ibu sekalian, setelah tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana secara resmi sudah dikukuhkan untuk partnership antara ASUS dan Tech Data Indonesia. Agar bisa bertambah lengkap lagi acara webinar ini, langsung saja yuk kami akan ajak untuk Bapak dan Ibu untuk bisa mengenal dan mengetahui mengenai produk ASUS apa aja sih yang kira-kira disupport oleh Tech Data. Nah, untuk itu langsung saja yuk kita akan mengundang Bapak Rifan Fernando selaku FA Engineer Lead ASUS Indonesia yang hari ini akan hadir untuk menjelaskan lebih detail mengenai ASUS Product Overview kepada kita semua. Namun sebelum saya akan mempersilahkan untuk Pak Rifan, Bapak dan Ibu nanti juga kami ingin informasikan sekali lagi bila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, Anda bisa bertanya secara live nih dengan langsung saja mengklik tombol raise hand yang sudah tersedia dan kami akan meng-unmute speaker Anda. Atau Bapak dan Ibu boleh mengirimkan pertanyaan di kolom Q&A kami nih. Karena hari ini kami sudah menyiapkan ada e-souvenir berupa OVO atau GoPay bagi Bapak dan Ibu yang memberikan pertanyaan terbaik. Tuh, gimana Bapak Ibu? Siap untuk dibawa pulang kan? Dan di webinar kali ini kita akan open discussion aja Bapak dan Ibu sehingga pastinya supaya lebih interaktif, lebih menarik lagi untuk Bapak dan Ibu ikuti bersama. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan nih, monggo jangan malu-malu ya. Oke, kalau sudah jelas, langsung saja yuk kita akan mengundang dan mempersilahkan kepada Bapak Rifan untuk bisa menghadirkan presentasinya. Silakan Pak Rifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu rekan-rekan semua yang hadir di sini. Semoga Bapak Ibu rekan-rekan semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan saya Rifan Fernando dari ASUS Business yang hari ini akan berbagi informasi seputar produk unggulan hasil kerjasama ASUS dan Tech Data Indonesia. Baik Bapak Ibu, tanpa mungkin berbasa-basi lagi, kita akan langsung masuk ke sesi produk line up yang dihadirkan oleh ASUS Business bersama Tech Data. Oke, next. Ya, tapi sebelum itu mungkin saya ingin menyampaikan juga kepada Bapak Ibu, mungkin setuju ya, karena produk komersial itu berbeda dengan produk konsumer. Jadi biasanya point of view dari user-user kita di komersial itu lebih menitik beratkan kepada after sales dan lain-lainnya ya, dibanding dengan spesifikasi. Ya, mungkin saya rasa teman-teman di sini juga sudah tahu akan hal itu. Itu kenapa di ASUS Business kita juga mengutamakan hal-hal terkait after sales, services, dan juga fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh user-user kita di ranah komersial. Seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini merupakan fitur highlight yang di-carry juga, maksud kita tawarkan bersama dengan produk-produk ASUS komersial ya. Salah satunya kita tentu ada yang namanya warranty extension ya, di mana tentu saja user-user kita bisa menambah masa garansi ya, masa garansinya bisa ditambah hingga 5 tahun. Hingga 5 tahun. Dan uniknya di kita, user itu bisa menambah even ya, mereka atau produk yang mereka beli itu sudah berjalan mungkin hampir 2 tahun ya.
Jadi walaupun udah mau mencapai 2 tahun, mereka masih bisa extend lagi warantinya. Gitu. Lalu ada juga accidental damage protection yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering dengar ya. Ini merupakan garansi tambahan untuk masalah-masalah yang timbul karena ketidaksengajaan user. Lalu juga kita ada next business day repair, di mana memang ini kita masih terus sempurnakan ya Bapak Ibu. Tapi ini jelas memang untuk mendukung layanan on-site service kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, kita ada on-site service atau tidak, ya kita ada on-site service, dan untuk area Jakarta itu SLA-nya adalah next business day. Okay. Dan yang terbaru kita ada VIP support Bapak Ibu. VIP support ini mungkin lebih mirip ya dengan semi help desk gitu ya. Jadi oke, next. Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, VIP support ini tujuannya untuk membuat proses penyampaian keluhan, penyelesaian keluhan itu jauh lebih mudah. Ya. Karena user-user enterprise terutama itu bisa mendapatkan jalur khusus untuk mereka yang menggunakan produk-produk Asus komersial ya. Jadi untuk mereka yang menggunakan produk-produk Asus komersial. Jadi dengan mereka mendapat PIN tersebut, mereka bisa langsung bicara ke agent dan menyampaikan keluhannya, serta langsung di handle oleh tim ahli kita ya. Itu yang terbaru dari Asus Business. Oke, next. Nah, selain services after sales ya, memang kebutuhan enterprise itu kita ya sangat beragam Bapak Ibu. Yang di sini yang akan saya sampaikan mungkin hanya beberapa hal saja ya, mungkin seperti manageability dan security gitu. Nah, di level security, biasanya produk-produk komersial itu memang berbeda. Ya, fitur security-nya berbeda, terus juga apa yang diharapkan dari si user atas produk tersebut juga pastinya berbeda. Layer-layernya juga berbeda. Nah, di produk Asus komersial, itu kita punya security tidak hanya di hardware level, Bapak Ibu, tapi juga di software level dan juga utility yang kita benamkan di produk-produk Asus komersial. Next. Di manageability juga gitu ya, tenang saja kalau Bapak Ibu memang ada kebutuhan misal seperti konfigurasi vPro ya, di kita juga bisa dikonfig, produk-produk kita juga bisa dikonfig dengan menggunakan hardware yang support vPro. Lalu kita juga menyediakan utility yang di end user ya, utility end user, di mana kita beri nama Asus Business Manager. Ini agak berbeda dengan MyAsus ya. Kalau MyAsus itu akan ada di setiap produk Asus, tapi kalau Asus Business Manager ini hanya ada di produk komersial yang fiturnya itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, termasuk salah satunya data backup and restore ya, lalu ada USB blocker, jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses port USB di produk-produk Asus komersial. Next. Nah, yang terakhir biasanya yang jadi kebutuhan user-user enterprise kita itu adalah durabilitas Bapak Ibu. Di sini saya bisa pastikan hampir 90% produk-produk Asus komersial itu sudah punya sertifikasi military grade ya. Baik itu PC, baik itu laptop, bahkan nanti AIO juga ada sertifikasi military grade. Dan bahkan untuk produk-produk yang rilis Q2, Q3 dari 2021 itu sertifikasinya sudah MIL STD 810H, tidak lagi 810G. Next. Nah, bicara tentang durabilitas, di sini saya ingin sharing ke Bapak Ibu teman-teman semua beberapa rahasia yang kita benamkan dalam produk-produk khususnya ya produk Asus khususnya produk-produk Asus laptop, Asus laptop untuk divisi komersial. Di divisi komersial sendiri, laptop itu kita punya branding expert book Bapak Ibu. Jadi mulai dari pemilihan material, mulai dari desain struktur ya, itu kita benar-benar pikirkan untuk durabilitas si produk tersebut. Next. Nah, contohnya kita gunakan material yang memang ya itu bisa dibilang tidak umum ya, khusus ya, kita bisa bilang khusus ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar magnesium lithium ya, salah satu produk laptop komersial kita itu menggunakan material tersebut Bapak Ibu. Sebagai informasi, magnesium lithium itu digunakan di banyak
produk-produk luar angkasa karena memang sifatnya yang sangat ringan namun sangat kuat gitu ya. Bahkan dia 50% lebih ringan dibandingkan magnesium ya. Karena dia udah diinjek lagi dengan tambahan material lithium gitu. Nah, material lithium itu juga membuat dia lebih tahan terhadap korosi. Jadi kalau misalkan ada user Bapak Ibu yang kerjanya outsource gitu ya di tengah laut ya, material-material ini bisa mendukung keawetan atau durabilitas dari produk-produk ASUS komersial. Next. Dari strukturnya juga kita perkuat ya. Salah satu contohnya kita selalu menambahkan tambahan bracket khusus ya, bracket berbahan besi khusus persis di bagian bawah keyboard ya, yang fungsinya selain untuk menguatkan struktur, dia juga membantu menjadi pegangan port USB, next, dan juga engsel ya. Di produk-produk selain produk komersial, biasanya engsel itu berdiri atau dibaut di material plastik. Next. Oke, ini next. Di sini saya akan perlihatkan beberapa kelebihan dari support bracket tadi, tapi nanti setelah ini ya. Nah, di halaman ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa selain dari struktur, kita juga memikirkan bagaimana komponen-komponen di dalam sebuah laptop itu bekerja, Bapak Ibu. Mungkin ada yang pernah mendengar bahwa setiap komponen itu memiliki frekuensi kerja yang berbeda. Nah, antar frekuensi itu sangat berpotensi untuk mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang bisa mengganggu ya, komponen-komponen lainnya, mengganggu kinerja komponen-komponen lainnya. Itu kenapa di produk-produk ASUS komersial, khususnya laptop, itu kita selalu tambahkan ya metal cover untuk meminimalisir intervensi antar gelombang magnetik komponen tadi. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi, support bracket yang tadi kita tambahkan, itu salah satunya juga untuk memperkuat kedudukan engsel. Itu kenapa produk-produk komersial, produk-produk bisnis ya, punya lifespan, khususnya engsel, itu 50% lebih lama, lebih banyak dibandingkan produk-produk non-komersial. Next. Begitu juga dengan port-port USB-nya ya. Kalau misalkan di beberapa brand ataupun mungkin produk-produk consumer itu dia hanya mengandalkan timah yang menempel di motherboard, di produk-produk komersial itu kita tambahkan lagi penguat ya, pengunci supaya lifespan dari port USB, HDMI itu benar-benar lebih tahan lama. Next. Nggak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar fokus kepada yang namanya durabilitas. Karena yang kita tahu, mungkin teman-teman juga setuju, investasi adalah tujuan utama para konsumen komersial ya. Mereka tidak fokus kepada mungkin spesifikasi, mungkin performa nomor kesekian, tapi yang mereka pikirkan adalah bagaimana produk ini bisa dipakai selama mungkin ya. Salah satunya kita juga membuat setiap motherboard itu punya pegangan khusus, topangan khusus, sehingga dia sisi fleksibilitasnya itu, atau kalau misalkan Bapak Ibu sering mengetik di laptop yang slim gitu ya, itu sering kali nge-flex gitu ya, bagian topan keyboardnya. Dengan tambahan support ini di motherboardnya, ini benar-benar bisa membantu atau mengurangi flex tersebut. Next. Di bagian bottom case-nya juga, jadi ini juga membantu, sangat-sangat membantu ketika unit tersebut amit-amit terjatuh, Bapak Ibu. Karena salah satu standar untuk mendapatkan sertifikasi military grade, unit tersebut tuh harus bisa tahan jatuh dari ketinggian maksimal 1,2 meter. Ya. Jadi komponen-komponen tadi, support bracket tadi, rubber foot tadi, dan juga topangan-topangan pada bottom case ini sangat-sangat membantu melindungi komponen yang ada di dalam laptop ASUS komersial. Next. Baik, sekarang saya akan masuk ke produk lainnya ya. Ini saya memperkenalkan saja, saya infokan bahwa selain laptop yang kita pakai branding ExpertBook ya Bapak Ibu, kita juga punya PC desktop dan AIO. Next.
yang menggunakan branding expert center. Oke, jadi kita laptop tuh pakai branding expert book ya, sedangkan AIO dan desktop PC itu menggunakan branding expert center. Oke, next. Baik, sebagai perkenalan yang pertama saya akan bahas tentang produk line dari desktop PC kita atau expert center PC. Silakan di next. Ya, expert PC kita itu fokus pada 3 pilar utama ini Bapak Ibu. 3 pilar utama ini. Jadi kita fokus pertama adalah performance ya, dengan bagaimana kita mendeliver komponen-komponen terbaru. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar Asus di ranah consumer, bagaimana Asus sering kali mendapat predikat the first ya, the first vendor yang mengaplikasikan hardware baru. Begitupun di ranah komersial kita juga selalu menggunakan komponen-komponen terbaru, terfresh, terupdate gitu ya di line up produk-produk PC kita. Lalu juga reliability-nya ya, kita desain PC kita untuk bekerja di berbagai environment, mau di pabrik yang panas, yang dingin, yang sering banyak guncangan, itu kita sudah buktikan dan terbukti produk-produk kita memang punya reliability yang tinggi. Yang terakhir adalah dari sisi manajemen dan security-nya. Produk komersial tidak ada tajinya tanpa fitur manajemen dan security. Baik, next. Ya, selain dari segmen yang nanti akan saya bahas di bagian belakang ya Bapak Ibu, produk-produk komersial khususnya PC desktop kita itu ada beberapa pilihan ukuran ya Bapak Ibu. Ada beberapa pilihan ukuran. Kita punya seri SFF ya, small form factor, kita punya mini tower, dan kita juga punya power ya. Dan itu punya kode name yang punya kode name masing-masing di bagian belakangnya yang cukup mudah Bapak Ibu untuk mengenalinya gitu. Nah, berikut ini akan saya sampaikan juga live video supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran yang lebih detail terkait mungkin ukuran dari produknya tersebut. Next. Lalu untuk desktop atau kalau di Asus komersial itu kita punya inisial PF. Yang pertama kita ada D700 series, tepatnya ini D700MA. Ini merupakan seri mini tower, di mana dia punya kelebihan ada di sisi handling ya penggunaannya. Memang dia didesain untuk diletakkan di top desk atau di atas meja, dimana saat ini mungkin lebih cocok karena kebanyakan tempat-tempat kerja perkantoran ya mejanya itu terbatas ukurannya, jadi dia membutuhkan PC-PC yang compact seperti D700MA ini dengan kelebihan kemudahan pada aksesnya. Seperti kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat di sini banyak sekali port USB di front panelnya. Ini total ada 7 buah port USB, di mana semuanya bisa diutilize full power. Ya. Karena semua port USB ini terhubung dengan motherboard langsung, tidak menggunakan USB header. Oke. Yang terakhir untuk versi komersial, kita punya hero produk kita di D900SA. Dari namanya ini bisa Anda tebak dia seri dengan form factor SFF atau small form factor. Tapi walaupun small form factor, dia menawarkan konfigurasi yang cukup luas, di mana Bapak bisa lihat di sini. Sebuah small form factor bisa menawarkan full optical disk drive 5,25 inch ya. Selain kelebihannya yang memang masih menawarkan opsi config yang modular, D900A ini menggunakan chipset Q-series yang kita tahu mendukung Intel vPro. Dengan konfigurasi Intel vPro dan juga tentunya Windows Seri Pro, tentu D900SA ini menjadikan opsi paling cocok untuk level enterprise yang memang mengutamakan security.
Halo, suaranya hilang ya? Nggak kedengaran, Pak Rifan? Pak Rifan, boleh di Oke, udah. Nah, mute? udah. Yes, Udah. silakan Pak Tadi Rifan. Mohon sempat maaf, hilang. mohon maaf. Oke, ya sebagai tambahan informasi untuk semua line up PC desktop Asus Expert Center itu bundling dengan keyboard dan mouse pastinya ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memang membutuhkan jenis keyboard dan mouse yang wireless, tentu masih sangat-sangat terbuka. Terakhir untuk di Expert Center next, ini saya memperkenalkan lini produk per segmen ya. Jadi kita tuh ada entry, ada mainstream, ada performance, dan juga ada innovation yang mungkin lebih cocoknya untuk para kreator-kreator, mungkin usaha-usaha atau usaha di bidang desain, CAD, dan lain-lain gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan target usernya. Oke, next. Oh ya, ini adalah informasi sedikit untuk Bapak Ibu yang mungkin baru mengenal Asus bisnis ya dengan produk-produknya. Untuk namingnya, saya rasa sih sangat mudah ya, sangat mudah penamaan produk-produk di Asus komersial. Sebagai contoh saya ambil di sini D900SA ya, di mana huruf pertama inisial itu menandakan dia ada di segmen komersial ataupun konsumer ya. D itu untuk komersial, S itu untuk konsumer. Sedangkan angka pertama di baris kedua itu menandakan segmennya dia ya. Angka semakin tinggi berarti dia semakin tinggi segmentasinya atau semakin premium. Sedangkan angka kedua dan ketiga itu lebih ke generasi motherboard dan sasisnya. Kalau ada perubahan sasis, biasanya kita akan rubah dari angka kedua dan ketiga ini. Sedangkan huruf setelah angka itu merupakan informasi untuk ukuran dari casingnya ya, atau form faktornya. Gitu. Oke, next. Baik, semoga tadi tidak kecepatan ya, karena saya masih ada produk dari laptop ya. Di sini kita pakai nama ExpertBook ya. Mungkin langsung saja saya jelaskan tentang beberapa kelebihan dari CBS 1400 lewat slide berikut. Next. Oke, untuk unit NX yang ada di Tech Data, kita punya hero produk terlebih baru, ini adalah B1400. Mungkin bisa dikatakan desktop replacement ya. Jadi untuk Anda yang membutuhkan level produk untuk tender, ya, project dalam kuantiti yang sangat banyak, B1400 ini sangat-sangat cocok dijadikan solusi. Baik, next. Ini kayaknya ada animasi yang nggak keluar. Baik, oke, saya akan jelaskan aja kalau gitu. Jadi di seri ExpertBook B1400 ini Bapak Ibu, ini merupakan seri Asus laptop komersial kita yang paling basic ya, basic bisnis untuk basic bisnis. Namun walaupun dia basic ya, dia sudah dilengkapi dengan spesifikasi terbaru Intel generasi ke-11 ya. Juga dia ada opsi GPU untuk beberapa project yang membutuhkan dedicated VRAM ya. Di sini ada opsi MX 330 GeForce. Lalu untuk konfigurasi RAM-nya dia bisa di-upgrade, bisa di-config hingga 48 GB, dan yang paling unik mungkin di sini dia masih bisa menawarkan dual storage ya, dengan ukuran yang tipis dan bobotnya yang ringan, dia tetap bisa menawarkan config dual storage. Oke, next. Secara highlight mungkin bentuk dan desainnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dia bisa dibuka 180 derajat, tombol powernya juga sudah terintegrasi dengan fingerprint, tebalnya hanya 19,2 mm dan bobotnya hanya 1,45 kg ya. Jadi masih cukup acceptable untuk banyak project gitu ya. Karena informasinya akhir-akhir ini banyak sekali project itu yang tidak mau lagi bobot laptop itu di atas 1,5 kg ya. Dan yang paling unik dari laptop ini, dia punya I/O port-nya itu Bapak Ibu, itu sangat-sangat
lengkap ya Bapak Ibu. Jadi dia masih ada DSAP, masih ada HDMI ya. Jadi walaupun masuk ke basic produk, tapi dia bisa di broadcast atau di output hingga ke 3 monitor sekaligus. Jadi cocok banget untuk desktop replacement bagi perusahaan-perusahaan yang ingin migrasi dari penggunaan desktop menjadi menggunakan laptop. Oke, next. Nah, ini fitur yang paling unik yang mungkin sering dijadikan kuncian nih Bapak Ibu di project-project, di banyak-banyak project ya. Kita punya yang namanya teknologi yang namanya number pad, di mana ini merupakan solusi untuk user yang maunya laptop 14 inch, tapi dia masih butuh number pad Bapak Ibu. Jadi dengan sasis 14 in, laptop B 1400 ini masih menawarkan dedicated number pad ya. Tapi tenang aja, number padnya walaupun aktif, touchpads-nya juga masih bisa aktif Bapak Ibu. Jadi bisa dual function, itu uniknya. Next. Nah, ini adalah fitur kita yang terbaru ya untuk mendukung habit di masa-masa pandemi ini. Di semua produk, tidak hanya di B1400, ini sudah ada ya Bapak Ibu, ASUS AI Noise Cancelling Technology. Mungkin admin bisa dibantu klik salah satu mungkin bagian office atau cafe untuk mensimulasikan ini. Yang without dulu. This is a test recording to demonstrate the power and accuracy of ASUS AI Noise Cancelling Audio Technology. To help you appreciate the benefit, flip the switch below to enable or disable ASUS AI Noise Cancelling Technology as this recording plays. Nah, itu tadi yang gangguan yang udah sering ya kalau kita lagi meeting di rumah. Nah, sekarang coba dibantu diklik yang sudah pakai AI Noise. This is a test recording to demonstrate the power and accuracy of ASUS AI Noise Cancelling Audio Technology. To help you appreciate the benefit, flip the switch below to enable or disable ASUS AI Noise Cancelling Technology as this recording plays. Iya, nah itu begitu Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini saya rasa ini fitur benar-benar akan sangat membantu sekali, apalagi kalau misalkan kita sering kerja di rumah ya, dengan ya gangguan-gangguan yang tidak bisa kita prediksi. Oke, next. Nah, seperti halnya di desktop, kita di ExpertBook juga ada segmen-segmennya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi mulai dari yang basic bisnis seperti B1400 tadi sampai yang ke B9 seri premium, itu kita bisa siapkan yang tentunya untuk menyesuaikan kebutuhan dari partner atau user Bapak Ibu semua. Ya. Oke, next. Nah, untuk namingnya juga tidak jauh berbeda dibanding si desktop ya Bapak Ibu. Hanya saja kalau untuk di laptop itu semua kita menggunakan inisial B. Ya, B mungkin it's mean business, jadi semua line up laptop bisnis kita menggunakan inisial B, di mana angka pertama itu merupakan segmennya. Jadi sama dengan desktop tadi ya, angka kedua, ketiga, dan keempat itu lebih menggambarkan sasis, form factor, dan juga sedikit informasi hardware di bagian huruf belakang. Oke, kita akan masuk ke hero produk yang memang akan jadi andalan dan uniqueness dari si Tech Data ya di tahun ini ya. Ini merupakan seri terbaru kita ya, lebih baru lagi dan lebih full of innovation Bapak Ibu. Ya, dengan bangga saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu yang pertama kali mungkin ya di seluruh Indonesia. Ini merupakan ExpertBook B7. Oke, next. Ini merupakan sebuah laptop bisnis ya, mungkin yang pertama menawarkan connectivity 5G, optional connectivity 5G ya, yang memang kita lihat saat ini benar-benar sedang banyak dibutuhkan ketika orang benar-benar butuh mobilitas Bapak Ibu, benar-benar butuh mobilitas, dan spesifikasinya pun juga sudah menggunakan seri Tiger Lake Refresh ya, dengan konfigurasi top tier i5 dan S7 only gitu. RAM yang bisa dikonfig hingga 64 GB dan untuk storage-nya juga bisa menggunakan PCIe NVMe hingga 2 TB. Jadi memang ini targetnya buat mereka mungkin para engineer atau director yang sering kali tidak bisa diem di tempat gitu ya. Oke, next. Di sini saya highlight beberapa fitur dari B7 Flip terbaru kita ya. Tadi udah mungkin kita bahas. Untuk
Yang pertama adalah QHD display ya, selain 5G. Jadi dia punya rasio 16:10, udah trending sekarang saat ini dengan tinggi layar yang lebih tinggi tentunya. Juga sudah menggunakan Asus Private View, di mana dengan fitur ini sangat membantu privasi mereka saat mereka mengerjakan sesuatu di perjalanan. Contoh di pesawat, di kereta gitu ya. Jadi orang di sebelah kanan kirinya tidak akan bisa melihat apa yang tampil di layar. Oke, next. Nah, tadi juga sudah sedikit saya bahas. Next aja langsung. Ya, di sini saya wrap up beberapa kelebihan dari B7 mungkin yang bisa dijadikan uniqueness ya bagi Bapak Ibu yang ingin menawarkan sebuah produk untuk level enterprise, terutama mereka-mereka yang jabatannya itu seperti saya bilang tadi ya, engineer dan selevelnya gitu. Nah, tentu saja dengan Tiger Lake dan juga Tiger Lake Refresh, dia juga punya Thunderbolt ya, sudah punya Thunderbolt 4. Lalu di sini yang jadi uniqueness juga dia punya brightness di layarnya itu sangat tinggi, Bapak Ibu, mencapai 500 nits ya, yang akan sangat membantu ketika produk ini digunakan di outdoor atau di luar ruangan yang tertimpa cahaya matahari langsung gitu. Lalu di sini juga dia udah ada Corning Gorilla Glass-nya karena memang versi ini ada touchscreens ya, touchscreen dan juga support stylus ya. Stylusnya bisa pakai semua stylus yang punya teknologi MPP 2.0 atau Microsoft Stylus Platform 2.0 gitu. Dia juga menyertakan 4 buah shortcut key ya Bapak Ibu. Next aja, nanti akan dibahas di selanjutnya. Ya, saya bahas dulu dari overall desainnya ya. Tadi saya bilang dia juga mendukung stylus, terutama stylus-stylus yang punya fitur magnet. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tinggal tempelkan saja di sisi samping kanan kiri LCD ada magnetnya di situ. Jadi dia tidak akan hilang, tidak akan jauh-jauh ya dari si laptopnya. Oke, rasio layarnya 16:1. Dan, oh ya, untuk semua produk laptop Asus komersial itu keyboardnya udah punya perlindungan spill resisten ya Bapak Ibu, dan dia bisa bertahan hingga 300 cc cairan ya, 300 cc cairan. Dan yang unik dan bisa dijadikan kuncian di sini juga adalah laptop ini punya slot smart card reader ya, karena beberapa enterprise mungkin seperti banking itu mewajibkan karyawannya login menggunakan kartu karyawan yang memang sudah ada chipnya gitu ya. Dan laptop ini punya optional smart card reader. Oke, next. Nah, ini adalah jajaran dari I/O portnya ya, karena dia metode seri flip ya, tentu saja dia punya tombol power yang khusus ya, adanya di bagian sebelah kanan, dan itu juga sudah terintegrasi dengan fingerprint ya. Jadi kalau dia dirubah modenya menjadi tablet, tombol powernya tetap aktif, tidak seperti keyboardnya menjadi non-aktif gitu ya. Dan di situ Bapak Ibu bisa lihat ada slot nano SIM-nya untuk seri yang udah mengintegrasikan modul 5G ya. Jadi nggak 4G lagi, tapi ini udah 5G. Oke, next. Nah, ini adalah skenario dari privacy panel ya, di mana orang dari kiri kanan, walaupun panelnya ini IPS ya Bapak Ibu, tapi ketika Bapak Ibu mengaktifkan fitur privacy panel ini ya, hanya LCD itu hanya akan terlihat jelas dari sudut 45 derajat di hadapan device-nya gitu. Di luar itu gambarnya tidak akan terlihat dengan baik. Next. Nah, mungkin Bapak Ibu juga tahu Asus dari laptop gamingnya ya. Di sini kita juga teteskan fitur-fitur performance. Salah satu contohnya dari sisi cooling ya ke dalam produk-produk komersial. Ya. Jadi di sini tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi di sini kita pakaikan 3 ya heat pipe untuk membantu sirkulasi udara panas, dan kipasnya juga kita buat sesenyap mungkin ya, dengan ukuran blade yang tipis dan jumlahnya yang sangat banyak. Oke, next. Nah, di sini juga produk-produk Asus komersial terbaru punya yang namanya, kalau Bapak Ibu mungkin kenal Macro Key ya, tapi kalau di sini kita punya yang namanya Expert Widget.
Jadi 4 tombol ini, 1, 2, 3, dan 4 ini bisa Bapak Ibu customize untuk menjadi shortcut ke aplikasi tertentu atau membuka utility tertentu. Terakhir, next. Saya ingin memperkenalkan sedikit tentang line up I/O ya Bapak Ibu. Kalau di Asus kita juga punya lini produk all-in-one ya. Mungkin saya dapat informasi bahwa tahun depan juga Tech Data akan carry salah satu komersial I/O kita yang paling atas ya Bapak Ibu, E5 series, di mana produk E5 series ini benar-benar kita desain untuk banyak kebutuhan komersial saat ini ya. Mulai dari dual screen ya. Di sini ada layar kedua di bagian belakang, lalu dia bisa VESA mounting, stand-nya juga adjustable, bisa dinaik turunkan, bisa diputer 180 derajat ya. Kalau kebutuhan-kebutuhan seperti banking itu bakal perlu banget gitu. Oke, itu mungkin di tahun depan nanti sesinya akan berbeda lagi. Saya akan perkenalkan lebih dalam lagi tentang produk terbaru kita tersebut gitu ya. Oke, next. Ya oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di sini. Semoga setelah ini kita bisa bertemu kembali di sesi yang akan datang, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah insight bagi bisnis Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Jessica. Terima kasih Pak Rifan untuk presentasinya. Wow, menarik ya. Banyak kita lihat overview yang menarik untuk Bapak dan Ibu sekalian, para mitra bisnis dari Tech Data. Dan semoga materi yang telah dibawakan tadi menjadi insight baru nih untuk kita semua, terutama untuk Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang sudah saya informasikan di awal bahwa setelah sesinya Pak Rifan, kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Nampaknya sudah cukup banyak nih, luar biasa pertanyaan yang masuk ke dalam sesi tanya-jawab kita hari ini. Dan silakan untuk Bapak dan Ibu yang mau raise hand, kita akan meng-unmute-kan mic-nya untuk bisa bertanya langsung dengan para narasumber saya. Tapi saya mau undang dulu dong untuk jadi narasumber di sesi ini, yaitu Pak Rifan dan Pak Kris Budiarso, Product Manager Tech Data Indonesia, boleh bergabung lagi. Halo Pak Kris. Halo Pak Rifan. Halo. Halo. Halo Pak. Oke, Pak Rifan dan Pak Kris. Ini nampaknya kalau pertanyaan di Q&A kita sudah banyak sekali ya. Namun saya akan mempersilakan dulu untuk Pak Yunus Syaputra nih, yang tadi sudah begitu luar biasa. Di tengah-tengah presentasi dari Pak Rifan sudah langsung raise hand. Halo Pak Yunus. Pak? Iya, halo Ibu. Oke, Pak Yunus. Selamat siang Pak. Siang, Lagi Ibu. di mana nih? Lagi di kantor Ibu. Di kantor. Iya. Sehat ya Pak? Oke, Ya, mari sehat. Pak Yunus, silakan boleh memberikan pertanyaannya langsung, mau bertanya Oke. apa dan kepada siapa? Thank you banget Ibu atas waktunya. Ini saya mau nanya ke Pak siapa ya tadi ya? Sorry, yang presentasi Pak saya Rifan? lupa. Pak Rifan, ya. Rifan? Yes. Pak, sorry Dari nih saya Asus mau Indonesia. nanya. Untuk toleransi di dead pixelnya Pak, kadang-kadang kan ketika mungkin biasanya kita QC atau enggak kemis nih Pak di QC-nya kan. Untuk produk Asus ini apakah mentoleransi Pak, misalnya untuk monitor atau enggak notebook, misalnya ada 1 titik dead pixel, kita bisa klaim itu ke Asus. Menarik. Dari mana Pak Yunus? Saya dari Multipro Ibu. Dari Multipro, oke. Mungkin silakan Pak Rifan, boleh langsung dijawab Pak Rifan? Mungkin Asus sama dengan beberapa brand lain ya untuk kebijakan tentang dead pixel Pak Yunus. Jadi kita biasanya kategorikan dulu ke beberapa produk line up ya. Jadi ada memang produk kita yang masuk dalam seri premium, di mana itu memang kita tidak mentoleransi sedikit pun adanya dead pixel. Tapi ada juga di beberapa segmen produk kita yang memang kita ikut kebijakan general ya. Kebijakan general di sini biasanya dikeluarkan bukan oleh Asus, tapi dari si produsen atau si provider LCD-nya. Di mana untuk produk yang saya bilang mainstream dan juga esensial, itu memang kita sama mewajibkan kira-kira 3 dead pixel yang satu warna ataupun 2 dead pixel yang color, baru kita mungkin bisa atau baru produk tersebut bisa diklaim, Bapak Yunus. Oke, cukup jelas sekali ya prosesnya dan juga urutannya ya Pak Rifan ya. Mungkin nanti kalau Pak Yunus mau bertanya lebih jauh lagi, Pak Yunus bagaimana, sudah terjawab Pak
Oke, udah Mungkin nanti terjawab ya, Ibu. boleh kontak ke rekan-rekan di Tech Data juga. Baik, terima kasih Pak Yunus Oke. pertanyaannya Pak. Ya. Oke, wah ternyata sudah ada yang resen lagi nih, ada Pak Rendra Basuki. Pak Rendra, halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, Pak Rendra dari mana ini? Saya dari GDI, Bu. Oke, Pak Rendra dari GDI. Mau bertanya apa Pak? Ini tadi saya sudah nulis di Q&A, tapi mungkin agak panjang, jadi saya pakai suara aja. Boleh. Jadi kami ini kan udah beberapa kali menjual produk laptopnya Asus yang biasanya sudah ada Windows-nya yang home dan ada Office 2019-nya included sudah dalam paket. Nah, ada salah satu customer kami, mereka itu sudah berlangganan open license-nya Microsoft dan mereka karena TBK diwajibkan harus minimum Windows-nya yang Pro. Jadi akibatnya setiap kali kami menjual sama mereka itu Windows-nya dan Office-nya otomatis diformat sama mereka diganti dengan versi Pro yang mereka beli dari Microsoft sendiri. Nah, pertanyaannya begitu itu apakah boleh atau saya takut men-void garansi. Lalu yang kedua, mereka ada beberapa laptop juga yang sudah mulai renewal. Nah, kalau renewal gitu, apakah Office-nya bisa dikembalikan, Pak? Gitu. Setahu saya belum didaftarkan sama mereka sih. Jadi mereka begitu terima baru langsung diganti Windows Pro. Kalau Windows-nya kembali ke home kan bisa. Cuman Office-nya ini yang saya nggak tahu apa bisa kami bawa ke Asus Service Center untuk dikembalikan semula atau gimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rendra. Mungkin boleh dibantu dijawab Pak. Baik. Pertanyaannya ke Pak Rifan. Kalau Office yang bundling dengan device itu biasanya OHS ya, Home and Student. Yang mungkin ada di sini Bapak Ibu yang belum tahu kalau OHS 2019 itu sifatnya nempel di device ya Bapak Ibu. Jadi dia tidak bisa dipindahkan ke device lain. Jadi misalkan device tersebut direset atau katakanlah sampai harus diservis dan ganti motherboard ya, itu Asus bertanggung jawab untuk mengembalikan Office Home and Student tersebut ke device-nya, ke device yang tadi gitu ya. Nah, kalau misalkan memang usernya tadinya dia memang ada berlangganan Office series gitu yang enterprise, terus dia mau dipakai karyawan lain gitu katakanlah, tapi masih mau ngeklaim si Office Home and Student-nya lagi, itu nggak masalah. Karena Office Home and Student itu nempel di device, Pak. Nempel di device. Bapak Ibu tinggal menguninstall aja. Mungkin clean install lebih bagus. Kalau misalkan memang ada waktu juga lebih bagus itu di reset aja Windows-nya. Jadi secara default nanti Office yang ada di dalam device tersebut memang hanya perlu diaktifkan sebagai Home and Student. Baik. Boleh saya tambah sedikit, Bu? Boleh, silakan Ya. Pak Kris. Ini maksud saya tadi itu, begitu mereka terima barangnya, bahkan Windows-nya dan Office-nya yang include itu dihapus sama mereka, Pak. Mereka langsung ganti dengan yang berlangganan itu. Nah, pertanyaan saya tuh, kalau misalnya mau dikembalikan lagi ke bawaannya, apakah bisa? Apakah saya harus bawa ke service center atau gimana? Terima kasih. Tidak perlu, Pak, karena Windows dan Office yang saya bilang tadi nempel di device tersebut, license-nya itu nempelnya di BIOS, Pak. Jadi ada satu ruangan di BIOS yang memang digunakan untuk menulis lisensi. Ya. Jadi sekalipun Bapak ganti hard disk, katakanlah ganti SSD, ya, itu license of Windows dan Office-nya akan tetap terbaca. Makanya tadi mungkin saya bilang coba lebih baik lagi sih direset ya, direset kalau misalkan masih ada partisinya ya, kecuali kalau misalkan dia install ulang tuh benar-benar dihapus semua partisinya. Tapi kalau dia misalkan hanya upgrade menggunakan key, apalagi kalau dia misalkan enterprise dia hanya login Azure, itu seharusnya dia tidak merubah partition. Jadi Bapak Ibu tinggal reset saja Windows-nya gitu. Baik. Terima kasih Pak Rifan. Jawabannya Pak Rendra bagaimana Pak? Sudah terjawab kah? Belum puas. Cukup, Bu. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Rendra.
Terima kasih sekali juga untuk pertanyaannya. Baik, masih kita tunggu untuk Bapak dan Ibu yang mungkin akan bertanya secara live. Silakan boleh klik tombol raise hand seperti Bapak-bapak sebelumnya yang sudah kami persilakan secara langsung. Sambil menunggu, kita akan menanyakan satu pertanyaan dari kolom Q&A nih. Baik, dari Pak Reza Effendi, di mana dari Metrocom, untuk laptop ADP, apakah ada batasan sampai berapa kali eksiden perlindungan ini masih dapat diberikan oleh Asus Support? Silakan Pak. Ini mungkin ditajukan kepada Pak Rifan ya Pak. Jadi untuk laptop ADP sendiri, apakah ada batasan sampai berapa kali eksiden perlindungannya ini masih dapat diberikan oleh Asus Support? Oke. Maaf, ini kameranya agak sedikit error. Gini, untuk accidental damage protection mungkin informasi pertama yang ingin saya garis bawahi adalah ini add-on ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jadi layanan ini tidak secara default mungkin ada di produk. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu menambahkannya di beberapa produk. Nah, ADP yang ada di kita ini mungkin ada sedikit perbedaan, perbedaan masa klaim dan juga mungkin sistemnya gitu ya. Ada perbedaan di situ. Yang pertama di masa klaimnya. Jadi kalau misalkan device tersebut masa garansinya itu 2 tahun, katakanlah 2 tahun ya Bapak Ibu, itu ADP-nya juga berlaku 2 tahun. Jadi tidak berlaku hanya di tahun pertama saja. Itu yang pertama. Yang kedua, sistemnya yang kita gunakan ini adalah modelnya seperti plafon asuransi Bapak Ibu. Jadi setiap device yang diajukan menggunakan ADP itu punya plafon biayanya. Jadi misalkan di tahun pertama dia ada kerusakan di LCD, kita ganti LCD-nya dengan budget yang mungkin masih hanya sepertiga dari plafon warantinya. Berarti dia masih punya jatah atau punya hak atas sisa plafonnya yang bisa dia gunakan di tahun berikutnya. Kalau misalkan dia amit-amit kesel lagi sama bosnya, laptopnya dibanting lagi, dia masih bisa klaim di tahun kedua. Apakah cukup menjawab? Bagaimana? Apakah cukup menjawab, Bapak Rifan? Pastinya tadi kita harapkan supaya tidak terjadi eksiden-eksiden seperti itu ya. Yang pasti semoga dari Asus sendiri ataupun penggunanya akan memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan menjawab Pak Reza Effendi juga. Mungkin Pak Kris ada yang mau ditambahkan, Pak Kris? Cukup. Jawabannya sangat bagus. Baik, sudah cukup nampaknya untuk yang ini. Oke, sebelum saya akan membacakan pertanyaan lagi, sudah ada yang meraise hand kembali nih. Sudah ada Ria Kairani. Halo Ria. Halo, selamat sore semua. Sore. Baik. Ya, saya dari mau mana? Dari PT Wirapandu. Oke. Ya, Ria, silakan mau bertanya apa? Iya, mau nanya beberapa hal. Yang pertama tadi saya agak tertarik dengan cancelling noise ya. Nah, itu memang sudah standar ada di dalam notebooknya atau itu harus di order khusus gitu, sesuai dengan permintaan atau di custom. Kemudian yang kedua, cancelling noise itu apakah menggunakan tombol tertentu atau memang udah baku, udah pasti tercancel noise-nya. Terus warranty Asus kalau untuk komersial udah 333 ya Pak ya? Baik. Ada lagi Bu? Atau? Ya, sementara sih itu. Terus indennya berapa lama ya Pak? Oke. Beberapa pertanyaan langsung diberikan oleh Ibu Ria nih, Pak Rifan nih. Ini terlihat sangat antusias sekali, sudah ada minat. Kok Kris juga pastinya kira semangat ya, langsung bisa menjawab. Silakan mungkin boleh dibantu Pak Rifan dijawab dan nanti mungkin kalau ada yang mau ditambahkan oleh Pak Kris. Baik, yang pertama ini pertanyaan bagus. Tadi berarti Ibu menyimak, terima kasih sekali. Untuk noise cancelling itu sudah embed ya, sudah embed secara default di semua produk, tidak hanya di laptop. Jadi di desktop kita juga ada, nanti di I/O kita juga ada. Dan untuk mengaktifkannya itu ada tombol khusus. On off-nya ya istilahnya, itu ada shortcut khusus di keyboard ya. Jadi kalau misalkan ada isu nih dengan softwarenya, mungkin dengan Zoom-nya atau dengan Teams-nya gitu ya, terkait saat fitur tersebut dinyalakan, diaktifkan,
bisa dinonaktifkan langsung menggunakan shortcut yang ada di tombol keyboard tersebut. Nah, untuk warranty di produk Asus itu memang variatif sih Bu ya, variatif. Jadi mungkin berdasarkan segmen berbeda, berdasarkan project pun berbeda kebutuhannya gitu. Jadi kalau berdasarkan segmen, mungkin Ibu biasanya bisa lihat di price list. Mungkin Tech Data biasanya sharing atau update price list setiap berkala gitu ya. Cuma kalau untuk project tentu saja Ibu bisa melakukan customize seperti saya bilang tadi, bahkan Ibu bisa membuat warantinya itu menjadi 5 tahun, 5 kalau di Asus komersial. Nah, terkait untuk indennya ya, saya mungkin tidak bisa menjawab secara detail gitu ya Bu. Cuma memang saat ini maksudnya secara detail itu mungkin secara kepastian waktunya berapa minggu gitu, mungkin tim sales dan pihak Tech Data bisa update nanti setelah ini ya ke Ibu. Cuma memang statusnya atau kondisinya saat ini shortage-nya ini dipengaruhi lebih banyak hal gitu. Jadi selain kelangkaan chip yang memang tidak hanya di dunia komputer tapi di dunia otomotif, terus juga isu pembatasan energi di China sana, juga masih ada supplier yang production-nya belum full, itu menjadi challenge juga buat seluruh brand ya termasuk Asus Bu. Nah, kalau untuk berapa minggunya nanti mungkin tim sales dan tim Tech Data bisa bantu menjawab sih Bu. Oke, Pak Rifan, pas banget juga udah ada Kok Kris di sebelah sini. Kok Kris langsung boleh dibantu jawab dong, berapa lama sih indennya? Boleh. Saat ini sih memang dalam kapasitas tadi yang Pak Rifan sudah infokan, memang kelangkaan chip masih terus berlangsung ya, gitu ya. Jadi saat ini untuk inden di Asus sendiri memang masih istilahnya kita nggak bisa pastikan apakah inden itu 2 bulan, 3 bulan, karena terus masih ada kelangkaan material dan chip dan yang lainnya gitu ya. Jadi ada material constraint. Tapi saat ini ada barang ready yang di Tech Data kita punya gitu kan ya, eksklusif Tech Data kita punya notebook maupun PC, dan kita juga nanti di tahun depan, di bulan-bulan depan kita ada beberapa barang yang akan masuk ke kita. Jadi mungkin secara barang yang ready aja kita bisa pergunakan untuk misalnya kebutuhan ke si user, itu bisa dipakai untuk quote ke si usernya dari bapak-bapak dan ibu gitu. Jadi kita sarankan untuk saat ini memang kita sarankan untuk memakai barang ready atau barang yang akan datang. Tapi tidak menutup kemungkinan Asus juga bisa custom. Ya itu semua balik lagi kita harus untuk mengajukan ke Asusnya. Dan saat ini mungkin dalam inden normalnya ya antara 2 sampai 6 bulan untuk karena material constraint ini untuk kalau custom seperti itu. Tapi balik lagi semua kita mesti ajukan semua ke Asus. Gitu. Tidak menutup kalau misalnya ada kebutuhan bisa langsung menghubungi tim kita di Tech Data. Terima kasih. Mantap, Kok Kris. Jadi dapat kita simpulkan hubungin tim Tech Data dan terutama coba dilihat, dicek-cek ya Kok Kris ya, barang yang ready dulu. Mudah-mudahan bisa cocok berkenan terus diborong, tapi tidak menutup kemungkinan apabila mau custom, dan mudah-mudahan untuk pengiriman dan kelangkaan bisa cepat terkendali dan teratasi. Baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih untuk Kok Kris nih dari Iksan Udin. Untuk produknya Asus Tech Data, apakah untuk upgrade RAM, storage menghilangkan garansi? Silakan, mungkin boleh bantu jawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saat ini Asus setahu saya memberlakukan sistem di mana kalau mengupgrade RAM itu tidak menghilangkan warranty-nya, tidak memvoid-kannya. Tetapi ketika mengupgrade sesuatu RAM itu di notebook atau PC itu wajib memberitahukan untuk ke pihak service center atau Asus. Gitu. Jadi mengupgrade itu bisa dan itu diperbolehkan. Tapi itu semua mesti info ke tim service center atau tim Asus. Dan segala mungkin nanti ke depannya ya misalnya ada kenapa-napa gitu ya, misalnya karena RAM-nya atau apa ya, RAM-nya tidak digaransikan untuk service center Asus. Baik, cukup jelas sekali ya, nanti bisa ditanyakan lebih detailnya lagi.
Dan selanjutnya masih ada pertanyaan lagi, mungkin boleh ke Kokres lagi nih ya, dari Reza Metrocom maksudnya. Apa produk Asus sudah mensupport penggunaan Windows 11? Apakah sudah? Apa belum? Silakan. Oh, oke. Saat ini Asus sudah akan masuk Windows 11. Jadi sudah mensupport, sudah akan ke depannya akan masuk Windows 11. Jadi kita nanti di bulan Januari akan masuk Asus produk yaitu B1 series yang sudah include Windows 11. Jadi sudah bisa dipesan dari sekarang. Asik. Jadi sudah ya bisa dipesan. Sudah, Jadi sudah kalau yang mau upload, bisa di-booking. ayo Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan, jangan nanti bilang pas lagi udah mau booking, ya nggak ada barangnya. Jadi mendingan sekarang langsung ambil posisi, cepet-cepetan langsung karena bisa menikmati Windows 11-nya tersebut. Betul. Nah, selanjutnya kita punya pertanyaan berikutnya nih, dari Diki Oskandar, menanyakan Asus Expert sudah tayangkah di e-katalognya LKPP, barang ready atau tahun depan baru ready? Terima kasih. Wah, udah minatnya udah tinggi banget nih, kalau persenan mah udah 100%. Kokres, silakan Kokres, boleh dibantu dijawab. Kalau untuk PN-PN sudah terdaftar di katalog LKPP, sudah ada mungkin jawabannya ya, tapi ada beberapa barang yang belum juga, mungkin seperti itu. Oke, jadi masih barang-barang tertentu ya, item-item tertentu Iya, ya? betul, masih. Terus tadi pertanyaan berikutnya kan, ini inden berapa lama barangnya ready atau misalkan tahun depan baru ready? Tahun depan soalnya sebentar lagi loh, Kok Chris. Yang tadi saya info gitu ya, tahun depan kita ada beberapa barang yang masuk. Ada tadi barang yang tadi Pak Rifan juga sudah infokan, kita punya B7, kita ada B1 juga, kita ada beberapa desktop yang akan masuk. Nanti selengkapnya kita akan infokan berdasarkan, kita akan blast dari tim sales untuk price list-nya yang kita punya, seperti itu. Oke, ditunggu saja update-nya supaya biar lebih detail, lebih jelas, apabila juga nanti ada perubahan harga dan yang lain-lain ya, Kok Chris ya. Baik, selanjutnya kita punya penanya yang sudah resen nih, ada Rangga Saputra. Halo Pak Rangga. Pak Rangga. Halo Pak Rangga. Pak Rangga masih bersama dengan kami, Pak? Boleh di-on-kan mic-nya, Pak? Saya lihat masih unmute nih. Mohon maaf, maksudnya masih mute kalau kita nih. Atau ada Brian. Halo Pak Brian. Halo. Selamat. Pak Brian, halo, selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih kesempatannya. Tadi juga banyak teman-teman pertanyaan bagus-bagus ya. Aku ada beberapa pertanyaan yang udah terjawab juga, cuma ada beberapa yang masih belum terjawab nih. Kalau boleh izin. Boleh. Tapi kenalkan diri dulu Pak. Dari mana Pak? Ya, selamat siang. Saya Brian dari BRK. Oke, Pak Brian dari BRK, silakan pertanyaannya Pak. Ya, jadi ada beberapa fitur ya yang mungkin di consumer base itu terlihat sama konsumer kita ini yang B2B menarik ya, terlebih dari ketersediaannya di market, terus fiturnya ada power delivery, terus layarnya udah OLED ya, fitur-fitur yang memanjakan gitu ya. Nah kira-kira kalau di consumer komersial ini sendiri ada rencana ke sana gak ya? Atau tadi kan dikasih lihat nih i7 V Pro, akankah juga ada yang versi AMD-nya gitu sih. Thank you. Oke, silakan. Mungkin boleh dibantu oleh Pak Rifan atau nanti bisa ditambahkan oleh Kopi. Silakan. Oke. Jadi terkait dengan mungkin fitur teknologi update yang mungkin sudah lebih dulu mungkin ada di produk konsumer ya. Pastinya produk tersebut juga akan kita aplikasikan ke produk-produk komersial. Hanya saja mungkin dari desainnya, UX-nya mungkin berbeda. Seperti tadi saya sempat infokan bahwa kita akan ada AIO di tahun depan yang akan di-carry Tech Data ya, E5 series. Kalau di consumer itu mungkin namanya screen pad. Itu namanya screen pad. Cuma kalau di I/O kita itu namanya very view. Ya. Layar keduanya tadi ditaruh di belakang gitu. Memang untuk experience ke jenis-jenis user tertentu gitu. Makanya mungkin target usernya berbeda, experience-nya juga berbeda. Terkait mungkin kayak OLED kita juga ada di beberapa produk seri komersial, laptop komersial juga ada OLED-nya. Cuma memang dia menyasar ke segmen yang mana gitu.
Jadi mungkin yang saat ini dilihat belum terlalu dibutuhkan OLED-nya, masih banyak yang worry dengan lifespan si OLED. Jadi ada pertimbangan khusus juga kenapa mungkin belum netes di komersial. Tapi yang pasti teknologi yang sudah mungkin lebih massal diaplikasikan di konsumer bisa jadi juga pasti akan hadir juga di versi komersialnya. Gitu. Lalu yang terakhir tadi apa ya? Ya, izin Pak, nambahin dikit lagi. Tadi juga masih tanya untuk materialnya ini sendiri, tadi kan dibahas ya aluminium alloy gitu ya. Apakah ada sertifikasi kayak military grade gitu, terus atau anti splash proof atau seperti apa gitu? Biasanya kan kalau di industri-industri yang rugged atau kayak oil and gas itu kan cukup concern tuh ya. Ya, ada Pak. Jadi setiap lini produk yang memang sudah mendapatkan sertifikasi itu kita ada dan kita bisa bantu sediakan ya dokumennya untuk support tender tertentu gitu. Misalkan memang dia membutuhkan tender tersebut, mana nih sertifikat military grade-nya, apa saja yang sudah pass gitu ya, itu kita bisa provide. Baik, oke. Pak, tadi kalau untuk yang pertanyaan terkait sama AMD prosesor kan pasti terjawab ya sama jawaban Bapak tergantung demand. Pengen tanya Pak, cara terbaik untuk bisa konfigurasi laptop sesuai sama kebutuhan customer nih, apakah ada partner portal atau konfigurasi ada website tertentu gitu Pak? Untuk saat ini sih kita belum tersedia ya, memang langsung online config gitu ya. Jadi karena memang kebanyakan by project itu sudah dihandle oleh partner, sehingga partner yang akan melakukan config gitu. Jadi belum tersedia di level end user langsung gitu Pak. Oke, bagaimana sudah terjawab Pak? Ya, baik. Satu lagi Pak, izin Pak, terkait Asus Premium Care Service nih Pak. Aku ngelihat tadi bagus banget Pak, ada VIP support-nya, ada ADP-nya, terus HDD retention-nya juga ada. Itu HDD retention itu by software atau services Pak? Sama terakhir, kalau biasa kita di perusahaan ada yang demanding buat baterai nih, udah lebih dari lifetime-nya di bawah 60 menit, pengen diganti, apakah ada warranty baterai juga Pak? Ya, kasih Pak. Baik. Yang pertama kayak HDD retention itu fisikal ya Pak. Jadi untuk kebutuhan institusi tertentu seperti banking biasanya sih ya. Jadi mereka biasanya nggak mau hard disk yang ada di PC mereka keluar dari gedung kantor mereka. Amit-amit misalkan harus diservis nih unitnya ke service center dan service center mengajukan tuker unit katakanlah gitu ya. Mereka biasanya tidak mau hard disknya ikut dibawa ke service center. Nah, itu fitur HDD retention, di mana Asus tetap berkewajiban mengganti unit baru beserta hard disk yang baru. Sedangkan hard disk lamanya mereka boleh simpan. Untuk yang kedua tadi saya jadi lupa lagi. Baterai ya. Nah, kalau baterai itu mungkin yang perlu digarisbawahi adalah masa warantinya memang dia ikut unit Pak ya. Masa warantinya ikut unit. Nah, untuk klaim di mana yang diajukan itu adalah health-nya itu akan didiagnosa dulu Pak sama tim services kita, apakah penurunan atau degradasi dari life cycle-nya itu normal atau abnormal. Tapi kalau dia memang didiagnosa abnormal, degradasi lifespan baterainya, itu kita pasti akan ganti. Cukup membantu Pak? Iya, baik. Sudah cukup menjawab, Pak? Ya, terima kasih, Pak, jawabannya. Baik, terima kasih, Pak, untuk pertanyaannya juga. Dan kita akan membacakan pertanyaan berikutnya nih. Kali ini ada pertanyaan dari Pak Aji Budiono. Pak Aji ini dari PT Sasando Multi Integrasi, Bapak-Bapak sekalian. Pertanyaannya ada dua. Yang satu, bagaimana cara melaporkan masalah keamanan atau kerentanan ke Asus? Yang kedua, bagaimana Asus melindungi data pribadi saya? Ini tampaknya bisa dibantu dijawab nih oleh Pak Rifan dan Pak Kris ya. Pak Kris ya, silakan. Pak Rifan, silakan Pak. Kalau keamanan data, ya, kalau melaporkan masalah keamanan, saya rasa gini. Biasanya kalau di enterprise itu license produk Windows-nya itu juga udah level pro ke atas ya.
yang di-manage oleh administrator biasanya. Jadi kalau security-nya ada di software level, pastinya untuk menyampaikan keluhan terkait keamanan, lebih saya sarankan ke pihak provider OS-nya. Dalam hal ini mungkin kita paling sering pakai Microsoft gitu. Nah, tapi kalau misalkan isunya ada di level hardware, mungkin seperti, oh ini TPM-nya nggak berfungsi, itu kita dengan senang hati akan bantu, akan support gitu, untuk mengganti dari chip TPM-nya kah, atau mereconfig TPM-nya kah, atau membukakan encryption dari data yang tersimpan di TPM-nya. Ya, jadi mungkin dilihat dulu case-nya Pak, ini hardware level atau software level. Tadi yang kedua. Yang kedua, bagaimana Asus melindungi data pribadi saya, Pak? Silakan. Ya, jadi tadi seperti saya mention, di kita ada utility tambahan yang hanya ada di produk komersial, namanya Asus Business Manager. Di situ ada banyak sekali fitur yang memang lebih ditujukan untuk endpoint atau end user, ya. End user ini dalam arti mungkin karyawannya secara pengguna gitu. Mulai dari local disk encryption. Jadi disk encryption-nya itu tidak terkoneksi dengan akun Microsoft. Jadi user sendiri bisa melakukan encryption menggunakan Asus Business Manager. Yang kedua, itu punya USB lock, namanya USB locker. Jadi device orang lain tidak bisa sembarangan nyolokin USB, ya. Dia mau copy data, naruh data, nyuri data, itu juga kita bisa antisipasi gitu. Jadi banyak fitur-fitur yang ada di Asus Business Manager yang memang kita tujukan untuk membantu mengamankan data di sisi end user, bukan di sisi administrator ya. Kalau administrator itu biasanya korelasinya atau related dengan Azure gitu ya, domain device management atau MDM. Oke. Mas Kris mungkin mau nambahin? Pak Kris? Atau Kok Kris, boleh silakan. Setuju Pak, tadi sama Pak Rifan. Jadi di produk komersil itu salah satu keunggulannya adalah beberapa, ini salah satu poin di mana komersil produk itu adalah dia punya integrated atau dia punya suatu software internal gitu ya, yang sudah tertanam di dalam notebook, dan itu fungsinya dia seperti banyak lah yang fitur-fiturnya yang tadi Bapak Rifan sebutkan, yaitu Asus Business Manager. Dan itu fitur yang sangat penting di end user. Saya sangat setuju sih Pak. Ini sangat membantu dari sistem dan seperti penangkalan virus atau mengupdate sistem-sistem yang ada di notebook si end user. Jadi fitur ini sangat powerful menurut saya, dan ini hanya tersedia di komersil produk. Oke. Jadi sudah ditambahkan juga oleh Kok Kris ya, sudah cukup jelas untuk pertanyaan dari Pak Aji Budiono. Baik, nampaknya kita harus menyudahi untuk sesi Q&A ini karena sudah cukup banyak sekali dan kita sudah sampai dengan waktu untuk sesi Q&A. Mohon maaf atas keterbatasan waktu hari ini Bapak Ibu sekalian. Namun tidak usah khawatir, untuk setiap pertanyaan yang masuk yang belum terjawab nanti akan dibantu dijawab oleh tim Tech Data Indonesia secara offline. Dan sebelum saya akan menutup, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing remarks dari Pak Rifan ataupun juga Kok Kris, silakan, boleh bergantian. Silakan Pak Rifan. Oh, saya dulu. Oke. Boleh. Ya, sekali lagi terima kasih ya saya ucapkan buat hadirin semua yang hadir di sesi kali ini. Terima kasih juga untuk Tech Data, tadi sudah disampaikan oleh Ferry atas event yang mungkin ini sangat pada antusias sekali ya. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan juga tadi saya senang sekali berarti apa yang saya sampaikan tadi bisa diserap oleh Bapak Ibu semua, dan semoga bisa bermanfaat untuk menjadi insight-insight baru buat kompetisi di masa yang akan datang. Amin. Betul sekali Pak. Masih ada 40 pertanyaan yang menunggu nih untuk boleh dijawab. Begitu luar biasa antusiasnya. Namun keterbatasan waktu kita, silakan sekarang Kok Kris. Silakan. Sama dari kita PT Tech Data, saya mewakili. Terima kasih dari Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah pertama kali sudah join juga, dan pertanyaannya cukup banyak gitu kan ya sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu ya kita selektif gitu kan ya untuk pertanyaannya, dan pertanyaannya juga sangat-sangat bagus gitu kan ya. Berarti ya kita tahu antusias dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sangat luar biasa untuk event kali ini.
kita mengucapkan banyak terima kasih. Gitu sih dari saya. Baik, terima kasih sekali untuk Kak Kris, Pak Rifan, sehat selalu untuk Anda berdua. Terima kasih sudah hadir di sesi Q&A kami. Thank you so much. Terima kasih. Wow, sangat interaktif sekali. Yes, terima kasih. Dan sangat interaktif dan antusias sekali nih Bapak dan Ibu sekalian. Saya sangat senang sekali Bapak dan Ibu boleh memberikan partisipasinya di sesi Q&A. Dan tadi pastinya setelah kita sudah menjanjikan nanti ya, saya akan umumkan siapa sih 5 penanya yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah dari Tech Data hari ini. Yuk kita refresh sejenak, kita akan mengajak Bapak dan Ibu bermain Kahoot dulu. Wah, udah familiar dong sama Kahoot. Nah, Bapak dan Ibu silakan aja boleh masuk ke join www.kahoot.it, lalu bisa masuk nih ke Kahoot-nya dengan game pin-nya akan kita tampilkan di sini. Pasti untuk Bapak dan Ibu tadi yang menyimak presentasi dari Pak Rifan bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, karena gampang banget seputar dari penjelasan yang ada. Jangan lupa menggunakan formatnya nama asli Anda, kemudian spasi nama company Anda, seperti contohnya Jessica Strip Tech Data. Nanti setiap pertanyaan akan diberikan waktu durasi 20 detik, Bapak dan Ibu. Silakan menjawab cepat dan tepat. Dan pastinya kami akan memberikan hadiah nih untuk 5 orang pemenang dengan skor tertinggi, yaitu berupa e-voucher, OVO, atau GoPay untuk Anda. Baik. Pastinya Bapak dan Ibu nanti bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada nih dengan mudah. Kalau Bapak dan Ibu nanti bingung, jangan lupa bisa cari cincin, jangan sampai nggak keburu time over dari 20 detik, atau mungkin nanti bisa japri ke Pak Rifan juga ya Pak ya, untuk bisa membantu menjawab. Dan sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah masuk dan belum terjawab, tidak usah khawatir. Saya lihat di kolom chat juga masih banyak yang menyampaikan bahwa, oh saya masih belum jelas nih, masih ada yang ingin ditanyakan. Tenang saja, Bapak dan Ibu nanti akan dibantu oleh tim Tech Data Indonesia untuk bisa menjawab secara offline. Plus nanti Bapak dan Ibu juga akan kami kasih alamat ataupun juga kontak untuk bisa bertanya secara lebih detail lagi. Namun, sangat senang sekali nih saya bisa melihat hari ini dari partnership yang baru saja diresmikan oleh Tech Data dengan Asus, responnya sangat luar biasa. Pertanyaan banjir. Terus kemudian semuanya nanyanya satu, kapan adanya barangnya ready? Wah, berarti ini udah siap untuk diborong Asusnya, dan siap juga untuk dibawa pulang dong hadiah untuk Kahoot-nya kita hari ini. Karena pastinya ada 5 orang yang beruntung dengan skor tertinggi yang bakal kita kasih hadiah nih untuk join di quiz Kahoot kita. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, Bapak dan Ibu nanti juga harus nih bisa bawa pulang hadiah door prize dong. Ada 4 hadiah loh, dengan hadiahnya ada tadi air purifier, maksudnya air fryer, kok jadi air purifier? Air fryer nih, biasanya bapak-bapak senang bisa kasih ibu-ibu hadiahnya air fryer karena bisa manggang tanpa harus minyak-minyakan. Ibu-ibu apa lagi? Lebih senang lagi, karena kan hemat minyak ya. Terus anak-anak nggak sakit tenggorokan. Dan masih ada hadiah-hadiah keren-keren yang sudah kita siapkan. Ya, ada Mi Wifi dan yang lain-lain. Silakan dong masukin aja game pinnya 1148352. Formatnya jangan lupa nama spasi nama company Anda. Nah, tuh yang lain udah benar. Ada Deborah, Strip Up Reza, ada Redra, Sip GDI. Oke. Ayo silakan boleh bergabung bersama dengan kami. Jangan lupa nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan setiap pertanyaan yang muncul kita berikan waktu 20 detik untuk Bapak dan Ibu boleh menjawab pertanyaan tersebut. Dan jangan lupa loh, pertanyaannya ini gampang banget. Seputar dari apa yang sudah dihadirkan overview-nya oleh Asus tadi. Pak Rifan udah jelas banget memberikan satu persatu secara detail. Jadi pastinya gampang ya untuk dapat dijawab. Ayo Bapak dan Ibu yang belum bergabung, silakan untuk boleh masuk aja ke www.kahoot.it, game pinnya 1148352. Jangan lupa pakai format namanya nih, yaitu nama pribadi, strip, nama perusahaan Anda. Cakep. Semuanya pada gabung. Baru ngomong sebentar aja udah mau 70 peserta yang gabung. Tapi hari ini kita tuh ada ratusan peserta. So, ayo dong gabung untuk yang lain. Masuk aja ke www.kahoot.it yang kita kasih hari ini untuk Bapak dan Ibu sekalian. Let's go, Bapak dan Ibu. Boleh langsung aja masukin game pinnya 1148352 untuk Bapak dan Ibu yang beruntung hari ini ya. Yuk, boleh kita kasih ke Bapak dan Ibu untuk boleh join. Nah,
Sudah hampir 90 peserta. Wow, yang bergabung masih kita tunggu Bapak dan Ibu. Silakan untuk boleh masukkan game PIN-nya 114 voucher elektronik loh Bapak Ibu, ada OVO atau GoPay ya. Oke, nah mungkin sudah banyak yang ikut. Langsung aja kita countdown untuk boleh memulai Kahoot kita hari ini. Siap-siap? 5, 4, 3, 2, 1, go! Baik, siap-siap untuk Kahoot kita. Inilah dia pertanyaan pertama dari 10 pertanyaan yang ada. Asus ExpertBook B7 Flip adalah produk Asus yang mempunyai kapasitas up to 2 TB. PC dengan didukung fitur flip and touchscreen. Betul atau salah? Jadi jawabannya Bapak dan Ibu cukup menjawab betul atau salah. Oke, silakan Bapak Ibu. Boleh dipilih betul atau salah. Dilihat ya, ada durasinya. Oke, durasi sudah habis. Kita lihat jawabannya adalah betul. Wow, sudah belum menjawab betul ya. Mantap. Dan kita lihat yang tercepat sementara siapa? Rita dari Bis Media. Ih, keren Rita. Ayo yang lain disusul ya. Yuk kita lanjut ke pertanyaan kedua yuk. Pertanyaannya adalah kacakata ya. Untuk kacakata ini ada bantuannya, clue-nya adalah nama merek dagang PC Asus bisnis yang sudah dibagikan oleh materi kita tadi atau Pak Rifan. Ayo, apa nama merek dagangnya PC Asus? Silakan, boleh diketik aja jawabannya, apa merek dagangnya? Oke. Lanjut ya. Wow, Expert Center. Betul. Baik. Siapa yang tercepat? Suyengki Ultima. Cakep, Pak. Oke, pertahankan. Yang lain siap-siap salib dong. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Oke. Sejak tahun berapa Asus bergabung menjadi salah satu vendor di Tech Data Indonesia? Ya ampun, sudah jelas pastinya ya. Baru kita saksikan bersama Bapak dan Ibu sekalian. Tahun berapakah itu? Apakah tahun 2018, 2019, 2020, atau 2021 yang akan berlalu sesaat lagi? Betul. Yang jawab 2018 iseng pasti nih ya sama 2019, 2021. Oke. Siapa yang terjawab? Pak Suyengki. Mantap, Pak. Ini nyimak pasti tadi ya. Sampai cepat banget carinya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya yuk. Pertanyaan keempat. Division Head Manager untuk produk Asus di Tech Data adalah... Ayo siapa Bapak Ibu? Diketik aja. Udah kenalan belum sama Division Head Manajernya? Bisa nanya-nanya loh nanti. Apalagi kalau nanti ada promo-promonya nih akhir tahun. Kan lumayan. Silakan boleh diketik aja, ditulis siapa sih Division Head Manajernya untuk produk Asus di Tech Data. Yuk kita lihat jawaban yang betul adalah... Ibu Susanti, betul. Kok Pak Rifan? Pak Rifan kan dari Asusnya ya Bapak Ibu. Dan Pak Suyengki. Waduh Pak Suyengki memang top. Saya kasih. Mantap sekali deh. Langsung ya kita menuju ke pertanyaan kelima. Dipertahankan Pak Suyengki ya. Yang lain ayo nyusul. Pertanyaan kelima. Semi premium PC Asus adalah? Maksudnya seri premium PC Asus adalah? Silakan Bapak Ibu, boleh dipilih jawabannya dan jawabannya betul adalah D900 series. Oke. Dan yang tercepat apakah tetap Pak Suyengki? Ulala, ternyata betul Pak Suyengki masih memimpin ya. Mantap sekali. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan ke-6. Acak kata kembali dengan clue-nya. Ini merupakan nama merek dagang notebook Asus bisnis yang sudah dibagikan oleh Pak Rifan tadi. Apakah itu?
Silakan boleh dijawab. Sudah ada yang langsung jawab di kolom chat. Bapak, baik sekali Pak Bagus memberikan bantuan jawaban kepada teman-teman. Aduh, ini kado Natal kayaknya ya. Ada jawaban yang betul lah? Book expert book. Iya, betul sekali. Ada 59 yang menjawab betul. Ada ini balik-balik nih sama bapaknya ya. Pak Suyengki masih mempertahankan, kasih tepuk tangan dong teman-teman Tech Data. Mantap sekali Pak Suyengki. Ini kita masuk ke pertanyaan ke-7. Langsung yuk. Oke, pertanyaan siapa nama SMB Lead Asus Indonesia? Nih, gampang banget. Dari tadi udah saya panggil-panggil terus. Nih kalau masih salah nih, kalau katanya Bang Roma, ayo dong. Siapa sih tadi? Depannya R deh, aku kasih deh huruf pertamanya. Siapakah? Hah? Ridho Roma? Bukan Bapak Ibu, jangan jawab Ridho Roma ya. Tapi depannya R, siapakah ini? Mari kita lihat jawabannya. Ada Kris Budianto, Irfan, Rifan, oh Pak Ferry. Iya betul sekali, ada Pak Ferry Zumala. Oke, lengkap loh ya dikasihnya ya. Baik. Siapakah yang tercepat? Masih Pak Suyengki Ultima. Wow, hebat sekali. Belum ada yang berani menggeserkan ya. Mantep tuh katanya. Sinyalnya mantep pisan. Baiklah, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ayo dong yang lain disusul. Berikut kelebihan Asus ExpertBook Base 1400 series dibandingkan produk kompetitor sejenis lain ya. Kecuali yang mana? Silakan dipilih. Rubber finish. Baik. Ini dia 32 menjawab betul. Dan yang tercepat untuk pertanyaan ini siapakah? Apakah masih Pak Suyengki? Ulala baby. Masih Pak Suyengki dari Ultima. Wuhu. Saya makin antusiasnya Pak Suyengki. Kira-kira apakah mendapatkan peringkat pertama sampai akhir? Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Yuk. Pertanyaan ke-9. Seri Expert Center PC mana yang mendukung konfigurasi Intel vPro? Yang mana Bapak Ibu? Wow, kata Mbak Rita Anggraini, katanya Pak Suyengki, mantap. Oke, mudah-mudahan kita dukung ya secara virtual ya. Untuk yang lain juga dong, ayo dong. Naik, susul Pak Suyengki, masih ada kesempatan loh. Yang penting cepat dan tepat. Oke, yang mana kira-kira jawabannya? Expert Center D900SA. Betul sekali. Tadi Pak Rifan juga sudah memberikan informasinya. Nah, kita lihat siapa yang menjawab tercepat untuk pertanyaan ke-9. Wow, luar biasa masih Pak Suyengki Ultima. Luar biasa. Tapi kita lihat di pertanyaan ke-10 nih. Pertanyaan terakhir. Siap-siap apakah masih Pak Suyengki memimpin di peringkat pertama? ExpertBook B7 seri merupakan laptop bisnis Asus untuk segmen yang mana Bapak Ibu? Yang mana kira-kira? Sila kembali pilih, waktunya akan habis dan kita akan lihat jawabannya adalah yes. Oke. Langsung saja kita akan mengetahui siapakah juara ketiga kita. Indah Retian, selamat. Juara kedua, Suyengki Ultima, dan juara pertama adalah Vivi dari Retian. Wow. Dan kita punya runner up keempat ada Edianto dan juga runner up kelima yang tadi sudah kami tampilkan. Selamat untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mendapatkan hadiah pada hari ini, dan pastinya sekali lagi nih, apabila tadi pemenangnya ada tim internal dari Tech Data Indonesia, ini maka tidak akan dihitung ya, tidak dapat memenangkan hadiah. Nanti pastinya Bapak dan Ibu sekalian, para pemenang jangan lupa mengkonfirmasikan diri di kolom chat. Kami akan mengirimkan hadiahnya kepada Bapak dan Ibu sekalian berupa e-voucher, yaitu dalam bentuk OVO atau GoPay, yang akan dapat Bapak dan Ibu nikmati. Ingat, semua hadiah tidak ada dipungut biaya apapun ya. Baik,
Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, setelah tadi sudah bermain seru-seruan dengan Kahoot Games, selamat ya pada para pemenang. Pastinya saya harus menepati janji nih, karena tadi sudah saya informasikan ada 4 unit door prize yang akan diundi di akhir nanti. Apa saja door prize-nya? Ada Mi Wi-Fi, kemudian ada smartwatch Mi Band 5, ada Mi TV Stick, dan ada exclusive air fryer yang akan kita bagikan. Tapi Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya informasikan juga nih, syarat utamanya adalah bagaimana Bapak dan Ibu harus mengisi terlebih dahulu feedback form yang akan kami informasikan nanti. Jadi Bapak dan Ibu jangan kemana-mana, nanti harus diisi dulu ya kalau saya sudah tampilkan QR code-nya. Namun sebelum itu saya ingin terlebih dahulu nih memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian siapa saja sih tim Tech Data Indonesia yang menghandle atau yang mungkin bisa ditanya-tanya oleh Bapak dan Ibu sekalian atau diajak berdiskusi oleh Bapak dan Ibu para mitra bisnis sekalian mengenai ASUS sendiri. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu langsung saja saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk boleh mengenal mereka dan boleh semakin lebih sayang lagi dengan tim Tech Data untuk ASUS. Dan langsung saja siapakah mereka? Inilah dia melalui video dari tim introduction berikut ini. Ya, itulah dia seluruh tim Tech Data yang dapat membantu Bapak dan Ibu untuk mengetahui lebih detail lagi mengenai produk-produk ASUS. Dan silakan boleh dikontak ya, sudah dilihat tadi, bahkan sudah kami tampilkan ada foto-fotonya. Supaya Bapak dan Ibu semakin sayang lagi nih dengan para tim dari Tech Data untuk ASUS hari ini. Oke, Bapak dan Ibu, langsung aja yuk kami ajak setelah tadi mengenal para timnya. Untuk boleh mengisi feedback form sebagai persyaratan utama mengikuti undian door prize pada hari ini. Kita tampilkan sekarang juga, inilah dia QR code-nya yang Bapak dan Ibu bisa scan, atau Anda boleh langsung mengklik link-nya yang sudah kami berikan, atau Bapak dan Ibu boleh mengetik juga nih di http://tdid.me atau me/asus-lounge ya. Sudah kami bagikan juga Bapak dan Ibu di kolom chatbox pada hari ini. Silakan untuk boleh di-scan terlebih dahulu. Kami berikan waktu sejenak untuk Bapak dan Ibu dapat mengisi feedback form dari kami. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mengisi feedback form dan banyak sekali yang sudah mengkonfirmasi dan. Wah, mantap sekali. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya setelah tadi sudah mengisi feedback form, saatnya saya harus menepati janji dong. Tapi saya mau lihat Bapak dan Ibu masih semangat gak nih untuk bisa dapetin hadiah door prize kita hari ini? Coba jawab di kolom chat kita. Masih mau dong hadiahnya, ayo dong gitu. Cemumut, aduh cute banget ada yang jawab gitu, cemumut. Oke, baik, kalau gitu langsung aja ya kita akan mengundi Bapak dan Ibu sekalian. Namun sebelum saya akan memberikan hadiah kepada Bapak dan Ibu sambil dipersiapkan wheel of name-nya, saya juga ingin memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa Tech Data mempunyai e-newsletter yang selalu rilis setiap 2 bulan. Untuk edisi newsletter bulan ini akan membahas mengenai 3 pilar untuk membantu bisnis Anda. Solusi mengenai remote working, serta artikel mengenai produktif dengan solusi modern, serta pastinya ada banyak ongoing promo untuk Bapak dan Ibu para mitra bisnis kalian. Nah, untuk lebih detailnya, Bapak dan Ibu bisa baca aja langsung e-newsletternya kami di tdid.me/nl10 atau bisa langsung scan QR code yang berada di pojok kanan bawah layar Bapak dan Ibu saat ini. Oke, Bapak dan Ibu, itulah dia informasi yang dapat saya sampaikan dan saatnya kita akan masuk ke dalam sesi-sesi hadiah yang ditunggu. Sebelum saya bagikan hadiah door prize, kami juga harus mengumumkan terlebih dahulu dong pemenang dari Best Question pada webinar hari ini. Nah, kira-kira siapa aja sih yang beruntung? Karena masing-masing 5 orang tersebut akan mendapatkan e-voucher OVO atau GoPay senilai Rp100.000. Oke, dan yang beruntung adalah sebagai penanya terbaik, selamat untuk Rendra Basuki, Ria Kairani, Aji Budiono, Zainal Arifin, dan juga ada Brian. Oke, selamat ya untuk kelima yang beruntung, penanya yang beruntung yang mendapatkan hadiah hari ini. Silakan untuk boleh konfirmasikan diri ya, nama, nomor handphone yang bisa dihubungi, kemudian juga nama company Anda.
dan nanti akan dihubungi oleh tim Tech Data Indonesia. Alright, inilah saat yang paling tunggu. Kita akan mengundi door prize hari ini. Oke, ayo dong kasih semangatnya dengan tepuk tangan, icon, atau yeay. Yes. Bunia, mudah-mudahan Anda juga bisa mendapatkan hadiah dari juga yang lain ya. Langsung aja yuk kita akan mengundi untuk hadiah yang pertama, ada Mi Wifi. Untuk Anda yang beruntung pada hari ini, siap-siap. Jangan lupa Bapak Ibu untuk nama yang keluar harus konfirmasi di kolom chat ya, yaitu dengan mengetik hadir. Kalau 3 kali pemanggilan atau 3 hitungan tidak mengetik hadir, maka kami akan menganggap gugur. Sudah jelas ya? Silakan. Boleh kita undi terlebih dahulu untuk Xiaomi Wi-Fi Extender. Hari ini diacak. And stop. Siap-siap di jarinya, ada di keyboard untuk yang hadir. Selamat untuk Ita Ambarsari. Ita Ambarsari masih ada? Ita? Ita Ambarsari? Ita? Aduh, Pak Reza langsung hangus saja. Jangan dong. Ita 1 kali. Ita Ambarsari 2 kali. Ita hadir tuh, aduh, yang lain langsung numpuk jadi Itanya nih nggak kelihatan. Ita langsung hadir ya, selamat ya Ita ya, sudah mendapatkan hadiah pertama kita hari ini. Oke, tenang, untuk yang lain masih ada hadiah berikutnya. Ada Xiaomi Mi Band 5 Smartwatch, hadiah yang sudah kita siapkan. Yuk kita acak. And stop. Selamat untuk Dika. Ada Dika? 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 Oh, ini namanya Niko Sugandini yang menyatakan hadir. Mungkin rekan-rekan Tech Data bolehkah dibantu? Apakah ini Dika? Bagaimana? Sudah ada yang mengetik hadir, tapi hadirnya ini tadi adalah Niko Sugardi. Oke, Dika? Baik, saya hitung mundur 3, 2, 1, hangus. Baik, kita akan diulang ya Bapak Ibu ya. Diacak masih untuk Xiaomi Mi Band 5 Smartwatch. Silakan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi hadiah ini persembahan dari Tech Data dan Asus Indonesia ya. Stop. Siapa yang beruntung? Ada Yusrianto. Silakan Yusrianto. Yusrianto. Yusrianto 1 kali. Yusrianto 2 kali. Yusri Yanto, panggilan terakhir. Baik, kita anggap gugur, tidak ada ya. Yusri Yanto, baik. Kita undi lagi. Kok ini masih belum ada yang dapat nih Xiaomi Mi Band-nya? Diacak. And stop. Nggak tidur, Pak Edi lagi bob. Mungkin lagi ke WC. Vivi Sriandrita. Oke, Ibu Vivi adakah hadir? Silakan ketik hadir, Bu. Bu Vivi. Aduh, ini semuanya pada langsung hangus. Jangan dong Bapak Ibu. Masa didoain terus? Bu Vivi 1 kali. Bu Vivi 2 kali. Bu Vivi Sriandrita 3 kali. Hangus. Baik, sayang sekali ya. Kita undi ulang lagi. Oke. Silakan. Boleh diundi. Oh, baik. Ternyata Bu Vivi Sriandri di pukul 3.57. Bagaimana ini para panitia? Boleh?
Baik, saya sedang mengkonfirmasi karena pasti ada perbedaan. Oke, selamat Bu Vivi, selamat Anda masih berhak mendapatkan hadiahnya. Silakan mengkonfirmasikan diri dan kita masuk ke hadiah berikutnya di Xiaomi TV Stick. Silakan untuk Xiaomi TV Stick kita ajak. Stop. Selamat untuk Rustiana. Apakah ada Rustiana? Hadir? Oke, Rustiana hadir. Baik. Ini saya agak sulit nih melihat hadirnya karena pada numpuk-numpuk ya ininya. Baik. Dan hadiah utama kita Lock and Lock Air Fryer, siap-siap Bapak Ibu. Ini semuanya pada heboh. Baik, kita undi. Pak Idi belum diundi. Masa udah hadir, Pak? Bismillah ya, Pak. Stop. Deborah Agustin Taringan. Oke, Deborah. Apakah ada Deborah? Deborah Agustin. Hadir, baik. Wah, puji syukur semuanya lengkap ya Bapak Ibu ya. Silakan untuk boleh mengkonfirmasikan diri Anda sebagai pemenang nih, dan selamat loh untuk Bapak dan Ibu yang mendapatkan hadiah pada hari ini. Jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, nanti dari tim Tech Data Indonesia akan menghubungi Bapak dan Ibu sebagai informasi selanjutnya. Hati-hati pada penipuan ya. Para pemenang sekali lagi tidak dipungut biaya apapun, dan untuk semua hadiah akan diproses 7 hari kerja mulai dari hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, ya banyak banget yang masih di kolom chat katanya. Lagi, ayo makan-makan Pak Charles, saya main cakep Pak. Katanya langsung diajak makan-makan. Seru nih katanya, bikin ribet. Tuh, MC-nya jadinya perlu usaha ya Bapak Ibu ya. Tapi terima kasih loh, karena semakin seru, makin sore, makin banyak yang komen, makin buat kita senang banget bisa melihat antusias dari Bapak dan Ibu sekalian. Thank you. Boleh dong saya kasih apresiasi dengan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak dan Ibu. Pak Arthur, terima kasih juga saya dipuji, dikasih pujiannya. Nah, tidak terasa seluruh persembahan kami sudah kami hadirkan untuk launching Tech Data dan Asus hari ini. Silakan untuk review kembali kebutuhan IT di perusahaan Bapak dan Ibu masing-masing. Jika Bapak dan Ibu masih mempunyai pertanyaan atau kebutuhan mengenai produk Asus nih, apabila tadi masih banyak yang belum jelas, silakan boleh email ke kami ke info-id@techdata.com atau bisa hubungi kami di nomor telepon 02150882399 atau nomor telepon 031600630003218, atau kami ulangi sekali lagi 03160003218. Akhir kata atas nama Tech Data dan juga Asus, kami ucapkan terima kasih untuk antusias yang luar biasa, dan pastinya jangan pernah bosan-bosan untuk selalu ikut serta hadir dalam acara Tech Data lainnya. Saya Jessica William pamit undur diri. Izin mengucapkan selamat Merry Christmas untuk Bapak dan Ibu sekalian yang merayakannya, dan Happy New Year atau tahun baru 2020. Semoga di tahun depan semakin banyak rezeki dan keberkahan serta kesehatan yang selalu dilimpahkan untuk kita semua. Kami semuanya pamit undur diri. Selamat sore, sampai berjumpa lagi di acara Tech Data lainnya. Bye-bye Bapak Ibu.